Di tengah arus zaman yang penuh dengan asumsi dan opini, tak sedikit orang Kristen yang mulai goyah imannya. Mereka dikelilingi oleh pengajaran yang terdengar rohani, tetapi menyesatkan, termasuk anggapan bahwa kebangkitan orang mati itu tidak ada. Jemaat di Korintus pun menghadapi hal serupa. Ada yang mempertanyakan, bagaimana orang mati dibangkitkan? Pertanyaan ini bukan muncul dari perasaan penasaran, melainkan dari keraguan yang mengakar karena pengaruh ajaran sesat dan cara berpikir dunia. Paulus menjawab dengan penjelasan yang sederhana, tetapi mendalam. Seperti benih yang mati lalu tumbuh dan hidup menjadi tanaman dengan bentuk yang berbeda. Demikian pula kita kelak akan dibangkitkan dalam kemuliaan tubuh surgawi. Yang akan binasa digantikan dengan yang tidak akan binasa, yang hina dengan yang mulia, yang lemah dengan yang kuat, dan yang alami dengan yang rohani. Inilah pengharapan orang percaya. Kita tidak akan berakhir di kubur, melainkan akan mengalami kemenangan karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya saja, pengharapan ini tidak secara otomatis membuat kita menjadi kebal dari pengaruh dunia. Paulus dengan tegas berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus berhati-hati dengan siapa kita membangun hidup kita. Tidak semua komunitas membangun iman, dan tidak semua pembicaraan rohani berakar pada kebenaran. Oleh karena itu, Paulus menasihati kita untuk berdiri teguh, tidak sampai goyah, dan selalu giat. Kita perlu menanamkan kebenaran firman dalam hati, menjauhkan diri dari ajaran yang menyesatkan, dan mencari komunitas yang memperkuat iman. Kebangkitan Kristus bukan hanya fakta sejarah, melainkan dasar pengharapan kita. Mari kita menjaga kekudusan, tekun melayani Tuhan, dan setia berpegang pada Injil sejati. Percayalah, iman kita tidak sia-sia karena yang kita imani adalah Kristus yang hidup dan berkuasa untuk mengubahkan kita ke dalam kekekalan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Kami bersyukur karena kebangkitan-Mu bukan sekadar fakta sejarah, tetapi menjadi dasar pengharapan dan kekuatan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk berdiri teguh di dalam iman, tidak goyah oleh berbagai ajaran yang menyesatkan, dan selalu giat melayani-Mu. Tanamkanlah firman-Mu lebih dalam di dalam hati kami. Jauhkanlah kami dari segala pengaruh yang membawa kesesatan, dan bawalah kami kepada komunitas rohani yang saling menguatkan dan membangun. Berilah kami kekuatan untuk hidup dalam kekudusan, tekun melayani-Mu dengan setia, dan senantiasa berpegang teguh pada Injil yang sejati. Jadikanlah kami saksi-Mu yang teguh di tengah zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami panjatkan. Amin.